Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bangun datar. Nanti minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke bangun ruang. Jadi bangun datar merupakan bagian yang terpenting dalam pembelajaran matematika SD. Ada beberapa bangun datar yang wajib dikenal oleh anak SD. Yang pertama dari sisinya. Banyak sisinya, misalkan anak SD dikenalkan kalau banyak sisi 3, maka ini namanya bangun segitiga. Kalau banyak sisinya 4, ini segi 4. Nah, ini yang dikenalkan di SD, segi 4 yang dikenalkan di SD. Ada yang namanya persegi panjang, ya. Persegi panjang. Ada yang namanya persegi. Jadi bukan namanya bujur sangkar, tapi namanya persegi. Ini namanya jajar genjang, bukan jajaran genjang. Nah, ini jajar genjang. Ini belah ketupat. Ini layang-layang. Ini trapesium. Ini segi 4 karena sisinya ada 4. Kemudian ada segi 5 yang juga harus dikenal anak SD. Segi 5 beraturan, ada segi 5 tidak beraturan. Kemudian anak SD juga harus dikenalkan segi 6. Segi 6 beraturan. Jadi segi 6 beraturan. Terus anak SD juga sudah harus mengenal yang namanya bangun datar sisi lengkung. Ini bangun datar sisi lengkung. Bangun datar sisi lengkung. Sisi lengkung yang pertama yang harus dikenal anak SD adalah lingkaran. Bangun datar sisi lengkung yang kedua adalah elips. Elips. Jadi ada berapa bangun datarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hal bangun datar yang harus dikenal anak SD. Kita kupas satu persatu secara global saja ya. Oke. Persegi panjang. Persegi panjang ini dipahami orang bahwasanya ukuran sisi yang datar ini disimbolkan dengan P. P ini bukan berarti singkatan dari panjang, bukan. Tetapi sudah terbiasa untuk membuat singkatan dari panjang, ukuran panjang. Ini adalah variabelnya P. Boleh diganti A, boleh diganti X. Ya. Kalau yang tegak ini, orang biasanya lazimnya diukuran dengan L. Bisa juga diganti dengan Y, diganti dengan B, dan lain sebagainya. Maka untuk mencari keliling misalkan, untuk mencari keliling, maka kita bisa menganimasikan yang namanya keliling adalah kita berangkat dari sebuah titik, mengelilingi bagian luar dari bangun itu, untuk kembali ke titik semula. Maka kalau saya animasikan, misalkan orang kelilingnya akan kita cari, orangnya dari sini, maka ini diukur sini. Nah, yang dilalui orang ini adalah sepanjang P. Kemudian orang dari sini tadi bergerak lagi ke sini. Maka yang ditempuh adalah L. Oke, kemudian berlanjut, ini menuju sini. Berarti ini sepanjang P. Kemudian dia menuju ke titik awal. Nah, ini adalah L. Maka ada 2 P, ada 2 L. Maka keliling bisa disingkat menjadi 2 panjang ditambah 2 lebar. Untuk luas konsepnya adalah demikian. Ini ukuran P ini akan dipecah menjadi satuan-satuan dari ukuran P. Misalkan cm berarti 1 cm, 1 cm. Misalkan meter ya meter. Maka katakanlah ilustrasinya P ini saya bagi menjadi satuan-satuan yang kecil. Kemudian L pun saya bagi per unit-unitnya. Oke. Maka ini ada persegi yang kecil. Ini 1 persegi. Ini 1 persegi, 1 persegi. Maka kalau dihitung yang memenuhi persegi dalam persegi panjang ini, persegi kecil yang memenuhi persegi panjang ini, bisa dihitung. Ini adalah sebanyak P, ini sebanyak L, maka total adalah P kali L. Dan itu merupakan luas dari persegi panjang. Pengenalan konsep luas di sekolah dasar selalu dimulai dari persegi panjang. Karena ini adalah dasar dari mencari luas bidang datar yang lain, adalah persegi panjang. Oke.
Kemudian kita menyangkut sifat persegi panjang. Jadi persegi panjang itu adalah bangun datar yang semua titik sudutnya siku-siku, ya. Terus sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini sama panjang. Ini sama panjang, ini sama panjang. Kalau tidak memenuhi dua hal ini, berarti dia bukan persegi panjang. Jadi semua titik sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sama panjang, dan pasti sejajar karena ini 90. Oke. Sekarang sifat yang pertama tentang simetri putar. Simetri putar. Konsep simetri putar, misalkan saya ilustrasikan dengan sebuah benda begitu, sebuah benda begini, ya. Maka ada berapa langkah berputar dan masuk bingkainya kembali dari titik semula sampai kembali ke titik semula. Misalkan saya putar 180 derajat. Masuk bingkai lagi. Berarti dia sudah satu simetri putar. Saya putar lagi, apakah bisa masuk lagi bingkainya? Kembali ke titik awal. Dari awal menuju titik awal kembali, itu ada dua putaran yang dilakukan. Maka orang menyebutnya persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Oke. Selain simetri putar, ada yang namanya simetri sumbu atau simetri cermin. Misalkan begini, saya buat cermin tegak. Maka persegi panjang ini bisa dibalik sesuai cermin itu dan masuk bingkainya lagi. Jadi begini. Yang semula hijau tadi di sini, ya. Jadi di sini. Jadi berputar sana. Nah, satu simetri cermin, satu simetri sumbu. Bagaimana kalau dicerminkan ke sini? Apakah bisa? Oke, coba. Nah, bisa. Yang semula di sini, jadi di sini. Dan tidak mungkin persegi panjang ini bisa dicerminkan di sini, di deret ini. Nggak mungkin. Atau yang di deret sini. Nah, karena pasti nggak masuk bingkainya lagi. Jadi persegi panjang hanya punya satu simetri sumbu, dua simetri tumbuh. Jadi dua simetri sumbu untuk persegi panjang. Ya. Oke, kita masuk ke persegi. Apa persegi itu? Persegi adalah persegi panjang. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Jadi persegi itu persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang tadi adalah sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, sama panjang. Itu persegi panjang. Maka persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Kalau tidak punya sifat itu, berarti dia bukan persegi. Oke, maka konsep menghitung luasnya sama. Jadi kalau ini persegi panjang, ini orang biasanya lazimnya mengukur sebagai S. Ya. Ukuran panjang ini ya S. Karena persegi sisinya sama panjang, berarti ini juga S. Maka sesuai dengan sifat luas persegi panjang, berarti luas persegi. Kalau kelilingnya dulu, kalau kelilingnya berarti 2 panjang tambah 2 lebar. Kalau keliling persegi ya 1S, 2S, 3S, 4S. Maka kelilingnya adalah 4S. Kalau luas sama. Kalau luas persegi panjangnya panjang kali lebarnya, maka untuk persegi adalah sisi kali sisinya. Atau S kali S itu anak SD sudah bisa menyatakan sebagai S kuadrat. Itu luas dan keliling persegi. Ini persegi, sifat-sifatnya. Katakanlah kita akan lihat sifat simetri putarnya. Saya buat yang akan diputar dan masuk bingkainya seperti ini misalnya. Maka ada berapa putaran yang harus kita lakukan sehingga kembali ke titik semula. Maka lihatlah. Oke. 1, 2,
3, belum kembali ke tempat semula, 4. Maka persegi punya 4 simetri putar. Punya berapa simetri sumbu? Kalau ini dicerminkan sini, masuk. 1. Kalau sini, masuk. Ada 2. Kalau sini, masuk juga. Jadi 3. Kalau di sini, oke, 4. Selain itu tidak ada lagi. Maka persegi mempunyai 4 simetri putar, punya 4 simetri cermin. Oke. Segitiga. Segitiga pun anak-anak memahami tentang segitiga itu harus berasal dari persegi panjang. Harus berasal dari persegi panjang. Oke. Jadi harus dari persegi panjang. Oke, mengenal segitiga dulu. Kalau segitiga itu semua sisi sama panjang, orang menyebutnya segitiga sama sisi. Kalau 2 sisinya sama panjang, orang menyebutnya segitiga sama kaki. Oke. Sama kaki. Kalau ketiga sisinya tidak mengikuti sama panjang, namanya segitiga sembarang. Nah, gitu menyebutnya. Kalau berdasarkan sisi. Kalau berdasarkan sudutnya, ini namanya segitiga lancip. Karena semua sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Maka disebut sebagai segitiga lancip. Kalau salah satu sudutnya siku-siku, maka orang menyebutnya ini adalah segitiga siku-siku. Kalau salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, orang menyebutnya sebagai segitiga tumpul. Jadi kalau berdasarkan panjang sisinya ada 3 kategori segitiga, gitu ya. Ada 3 kategori segitiga. Kalau berdasarkan sudutnya, maka ada 3 kategori segitiga juga. Ya. Sekarang kita akan mencari sifatnya. Segitiga sama sisi. Misalkan segitiga sama sisi ini punya berapa simetri putar nih? 1, 2, 3. Oke, 3 simetri putar. Punya berapa simetri sumbu? Misalkan sumbunya di sini, oh masuk. Sumbunya di sini, masuk. Sumbunya di sini, masuk. Ya. Oke. Jadi untuk segitu sama kaki, tidak punya simetri putar. Tidak mempunyai simetri putar. Silakan direnungkan, saya rasa sudah paham. Tapi dia punya simetri sumbu hanya 1. Misalkan ini tukar. Nah, ini masuk. Nah, begitu pun segitiga sembarang, tidak punya simetri putar dan tidak punya simetri sumbu. Oke, ini segitiga lancip yang biasa, ini nggak punya, gambar ini tidak punya simetri. Ini apakah sama? Kita belum tahu apakah ini sama, gitu ya, apakah sama kaki. Kalau sama kaki berarti dia punya simetri sumbu. Ya, oke. Terus kita menyangkut luas segitiga. Luas segitiga sumbernya adalah dari persegi panjang. Persegi panjang. Kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Boleh dong saya ganti, misalkan P-nya adalah A, L-nya adalah T. Maka rumus luasnya adalah A kali T. Kalau saya belah jadi 2 begini, berarti ini adalah 2 bagian yang sama banyak, sama luas. Ini 2 bagian yang sama luas. Maka yang arsiran kuning itu saya bawa ke sini, gitu ya. Otomatis itu adalah setengah dari luas sebelumnya. Jadi, kalau saya ulang, gitu ya. Ini, ini, maka ini adalah setengahnya dari luas persegi panjang. Maka dapatlah sebuah rumus luas segitiga. Orang membacanya setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini alasnya, ini tingginya. Ciri khas tinggi adalah tegak lurus dengan alas. Tegak lurus dengan alas. Jadi ciri khas tinggi adalah sesuatu yang tegak lurus dengan alas. Ya, maka pengidentifikasian ini harus tertanam ke anak SD. Tertanam ke anak SD. Bahwasanya tinggi adalah selalu tegak lurus dengan alas. Bagaimana kalau segitiganya begini? Nah, ini menentukan tingginya, coba lihat.
menentukan tingginya. Ini tingginya jelas di sini, karena ini tegak lurus dengan alas. Ini tegak lurus dengan alas. Ini tegak lurus di alas. Bagaimana segitiga yang begini? Ini tingginya, karena ini tegak lurus dengan alas. Alasnya segini saja. Ini tingginya. Ya, ini tingginya. Maka sama, rumus yang digunakan adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu luas segitiga. Oke, sekarang di bagian segitiga anak SD juga sudah dikenalkan dengan yang namanya Pitagoras. Pitagoras. Tentu tidak serta-merta bahwasanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Anak-anak diajak bermain dengan mungkin karton atau apa, yang begini. Nah, kalau sisi ini saya tambahkan persegi, ini adalah luasnya A kuadrat. Kalau sisi yang sini adalah saya tambah persegi, maka luasnya adalah B kuadrat. Nah, kalau sisi miring ini, sisi miring, namanya sisi miring, juga bisa disebut sebagai hipotenusa, ya. Hipotenusa, ya. Hipotenusa, 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 ya. Hipotenusa. Nah, ini bisa kita buat persegi juga. Maka lihatlah, ini adalah luasnya C kuadrat, jelas C kuadratnya. Maka bagaimana orang membuktikan bahwasanya A kuadrat ini ditambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat? Berarti luasan A ditambah luasan B itu sama dengan luasan C. Maka lihat. Kalau kita transformasi secara Euclid namanya, Euclid. Nah, ini coba lihat. Nih, saya gambar begini, coba lihat nih. Lihat. Ini A kuadratnya, yang luas A kuadrat ini. Kalau saya geser ke sini, ini. Kalau saya geser ke sana, nah, ini adalah luasnya nggak berubah. Jadi saya ulangi, luas ini sama dengan luas ini. Oke, bisa pahami ya? Nah, sekarang luasan biru saya geser ke sana. Nah, kemudian kalau ini jajar genjang, saya dorong ke sana, akan menjadi gini. Itu nggak berubah nilai, nggak berubah luasnya. Saya ulangi. Jadi luasan ini biru ini, saya geser ini nggak berubah luasnya. Saya geser sana nggak berubah. Saya dorong lagi nggak berubah luasnya. Termasuk yang kuning, coba lihat yang kuning. Saya geser ke sini nggak berubah. Saya geser ke sana nggak berubah. Saya dorong ke sana nggak berubah. Coba lihat bahwasanya C kuadrat terpenuhi oleh dua persegi yang luasnya diketahui. Maka orang udah tahu bahwasanya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Oke. Tuh. Jadi ini Pitagoras. Kemudian ada yang namanya triple Pitagoras, ada macam-macam. Silahkan dieksplor sendiri apa itu triple Pitagoras. Ya, Pitagoras. Ya, yang paling gampang anak SD ya 3, 4, 5. Artinya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dan kelipatannya. 6, 8, 10, 9, 12, 15, dan seterusnya. Termasuk mungkin anak-anak dikenalkan 5, 12, 13. Ini juga triple Pitagoras dan seterusnya. Termasuk kelipatannya 10, 24, 26 dan seterusnya. Itu triple Pitagoras ya. Oke, kita masuk ke jajar genjang. Sumbernya tetap sama, berupa persegi. Ya, persegi. Yaitu konsep bahwasanya kalau persegi ini kita dorong ke sana, ya, ini luasnya nggak berubah. Oke, lihat. Luas ini sama. Otomatis ini A, ukuran A itu sama dengan P. Ukuran T sama dengan L. Maka luas jajar genjang ya sama aja dengan persegi panjang. A kali T. A kali T. Nah, ini sudah mudah dipahami ya. Oke.
Terus, belah ketupat. Memahamkan konsep belah ketupat ke anak SD, itu dimulai dari anak paham luas segitiga. Karena belah ketupat ini terdiri dari dua segitiga. Dikenalkan dulu komponennya. Ini adalah diagonal 1. Ini adalah diagonal 2. Oke, sekarang kalau ini saya pilih jadi 2, katakanlah diagonal 2-nya saya pilih ini adalah ini T1 gitu ya. Ini T1, ini T2. Maka akan jadi ini. Segitiga yang pertama, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, segitiga yang kedua, ini juga setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya adalah T2. Maka gabungan dari kedua luas segitiga ini adalah luas belah ketupat ini. Nah, tinggal jumlahkan saja, berarti luasnya adalah luasan 1, ini, ditambah luasan 2. Ini ada sama-sama setengah, ada sama-sama D1. Dikeluarkan dari penjumlahan, seperti ini. Yang di dalam ini ketinggalan T1 dan T2. Maka T1 tambah T2, kita tahu T1 tambah T2 adalah sama dengan D2. Ini, D2. T1 tambah T2. Maka T1 tambah 2 bisa diganti dengan D2. Maka orang kemudian mengenal luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak tentang trapesium? Trapesium dicirikan dengan, kalau belah ketupat tadi dicirikan dengan segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Itu saja. Tidak ada masalah sudut. Nah, yang penting keempat sisi sama panjang, dia namanya belah ketupat. Kalau trapesium adalah segi 4 yang dua sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi yang berhadapan, salah satu sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini sejajar. Pertanyaannya adalah, apakah jajar genjang adalah trapesium? Apakah jajar genjang adalah trapesium? Ya, karena memenuhi syarat salah satu sisi yang berhadapan sejajar. Masalah yang lain terserah sejajar atau tidak. Berarti sudah masuk trapesium. Tapi apakah trapesium adalah jajar genjang? Tidak. Jajar genjang punya syarat. Sisi yang berhadapan, ini yang berhadapan sama panjang. Kalau yang ini, trapesium adalah salah satu sisi yang berhadapan sejajar. Ya, oke. Sekarang kita bedah bagaimana cara mencari luasnya. Oke. Ini sebutlah ukurannya T. Jarak sisi sejajar ini T. Kemudian yang bawah ini adalah sebutlah sisi sejajar yang panjang, sisi 1. Ini berarti sisi 2. Ini sisi 2. Ini sisi 2. Ini sisi 2. Ya, sisi 2. Kemudian ada selisih nih, ada selisih nih. Ini selisih ini berarti sebutlah si selisihnya A1, ini selisihnya A2. Maka S1 bisa kalian lihat, S1 sama dengan A1 ditambah S2 ditambah A2. S1 itu sama dengan A1 tambah S2 tambah A2. Ini sama dengan S1. Sekarang karena kita udah paham luas segitiga, kita udah paham persegi panjang, maka kita sudah bisa pilih jadi satu persatu. Ini, saya ambil, maka luasnya adalah setengah kali A1, ini adalah A1 kali tinggi. Oke. Yang ini adalah berupa persegi panjang. Ini adalah S2, ini adalah T. Maka luasnya adalah S2 kali T. Yang ini adalah sama dengan pertama tadi, adalah setengah A2, ini A2, ini T. Ini T. Maka gabungan dari ketiga bangun ini merupakan luas trapesium. Kita gabung, berarti setengah A1 kali T ditambah S2 kali T tambah setengah A2 kali T. Setengah T-nya kita keluarkan. Karena setengah T yang kita keluarkan, ini nggak ada setengahnya, maka ini jadi 2. Jadi 2. Ya, karena setengah kali 2 adalah 1. Kalau dibalik begitu. Maka 2S2 ini kita pisah supaya mudah. Nah, maka lihat ini tadi A1 tambah S2 tambah A2.
A1 tambah S2 tambah A2. Itu adalah sisi yang pertama. Maka orang biasanya membunyikan luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah ini jadinya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Selanjutnya, lingkaran. Konsep awal anak SD lingkaran diawali dari percobaan. Percobaan pertama adalah percobaan ya, dengan melilit benang. Sebuah lingkaran itu dililit benang kaleng, misalkan kaleng atau tabung apa gitu ya, dililit benang, set. Itu diukur atau digelindingkan begini gitu ya. Nah, ini set gitu ya. Nah, maka ini kita ketahuan kelilingnya, ketahuan diameter lingkarannya. Nah, maka kita bisa mencari yang lain juga. Semua lingkaran kita coba. Banyak lingkaran makin bagus. Ini adalah keliling yang kedua. Maaf, keliling kedua. Ini diameter yang kedua. Ini adalah keliling yang ketiga. Keliling ketiga dibagi, ini diameter 3. Kemudian anak-anak kita suruh coba hitung. Kalau keliling 1 dibanding diameternya. Kalau keliling lingkaran ini dibanding diameternya. Keliling ini dibanding diameter, keliling ini banding diameternya. Maka ketepatan ukuran akan menyebabkan ketiga perbandingan ini atau berapapun atau semua lingkaran di dunia ini, kalau keliling dibagi diameternya itu selalu sama. Berapapun diameternya. Angka yang sama itu kemudian orang menyebutnya sebagai namanya tetapan. Tetapan itu dinamakan pi. Nah, ini pi. Ini pi. Oke. Kemudian orang menghitung pi itu berapa. Maka angka terakhir di komputer yang canggih itu bisa menghitung sampai ratusan digit di belakang koma. Tapi saya tuliskan 31 digit di belakang koma. Nilai pi itu seperti itu. 3,141526535997932464626433838795. Yang pernah nonton film Pi itu nama orang di India, film India itu. Itu Pi itu menuliskan di papan tulis itu. Nilai Pi itu satu papan tulis penuh sehingga gurunya itu pusing. Teman-temannya pusing lihatnya. Nah, itu sekedar cerita. Artinya betapa panjangnya nilai pi itu. Dan itu semua lingkaran keliling dibagi diameternya selalu nilainya itu. Ya tentu dengan akurasi pengukurannya. Maka untuk anak SD biasanya dibulatkan dengan 3,14. Itu pun beberapa orang menggunakan perhitungan pendekatan lagi dengan pecahan yang mudah. 22/7. Kemudian anak SD mulai dikenalkan kalau jari-jarinya itu mengandung 7, jari-jarinya mengandung 7, misalkan 3,5, 7, 14, 21, 28, 35, maka pi-nya pakai ini, kan gitu kan. Kalau tidak demikian, pakai yang 3,14. Nah, itu silakan cara mengajarnya ya. Oke, tapi yang jelas sampai tingkatan tertinggi adalah dikenalkan pi itu adalah diperoleh dari perbandingan keliling dibagi diameter sebuah lingkaran. Hasilnya selalu begini untuk semua jenis lingkaran. Ya, oke. Sekarang kita urus keliling. Ini elemen lingkaran. Ini adalah jari-jari. Ini jari-jari. Maka dua jari-jari ini namanya diameter. Namanya diameter. Kita udah tahu bahwasanya keliling dibagi diameter tadi pi. Maka keliling itu sama dengan pi kali diameter. Ini kali. Keliling pi kali d. Karena d itu sama dengan dua jari-jari. Maka rumusnya bisa diganti menjadi keliling sama dengan 2pi kali R. 2pi kali R. Nah,
terserah yang diketahui yang mana. Anak-anak SD dicobakan soal yang P kali D juga 2P kali R supaya keduanya kena ya. Oke. Bagaimana mencari luas lingkaran? Coba lihat animasi ini. Orang dahulu menghitung luas lingkaran selalu dihubungkan dengan persegi panjang. Tetap sungguh. Lingkaran itu dipilah-pilah menjadi kecil-kecil begini. Sampai tak terhingga syukur-syukur. Kemudian jajar begini. Separuh di bawah, separuh di atas. Yang sisanya ditutupkan gini. Maka terjadi bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang gini. Nah, coba lihat. Ini panjangnya, ini adalah separuh lingkaran. Berarti setengah keliling. Sedangkan tinggi ini, L-nya, itu adalah tinggi jari-jarinya. Lihat animasinya. Nah, itu tinggi jari-jari. Ini adalah setengah lingkarannya. Yang ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkarannya. Ya. Oke. Maka luas persegi panjang tidak bisa dihitung. Bisa dihitung. Berarti luasnya adalah setengah K kali R. Nih, persegi panjang. Maka lihatlah setengah K. Keliling lingkaran tadi, K-nya itu adalah 2PR. Ini adalah 2PR. Jadi setengah kali 2PR kali R. Nah, maka setengah kali 2, 1 menjadi Pi kali R kali R. Atau Pi R kuadrat. Nah, Pi R kuadrat. Ya, oke, itu lingkaran. Maka selesai sudah tutorial hari ini tentang bangun datar. Tolong ditonton, disimak, diulang-ulang sampai paham sekali cara mengajarkan bangun datar di sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.